Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Den Fatur Rahman Siregar dari kelas PS4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori uang dalam Islam. Yang pertama itu ada pengertian dan sejarah uang. Uang adalah alat tukar dan alat bayar yang menggantikan barter. Dalam Islam, uang disebut dinar atau emas dan juga dirham atau perak. Sejarah uang, uang muncul dari peradaban Sumeria, Romawi, dan Persia. Dinar dan dirham resmi sejak zaman Nabi Muhammad. Selanjutnya ada perkembangan uang. Perkembangan uang itu ada yang pertama prabarter. Prabarter ini masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tukar menukar. Yang kedua ada barter. Barter ini tukar menukar barang sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada uang barang dan logam. Uang barang dan logam ini barang seperti kulit, garam, dan logam mulai dipakai sebagai uang. Yang keempat ada uang kertas dan polimer. Uang kertas dan polimer ini diciptakan untuk kemudahan dan ketahanan seperti uang polimer Australia. Selanjutnya, filosofi keuangan Islam. Prinsip syariah menolak riba, gharar, dan maisir, menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Ada uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar ini uang bukan komoditas, tapi alat tukar produktif dan halal. Ada juga kepemilikan relatif. Kepemilikan relatif ini harta adalah titipan Allah, harus digunakan sesuai ridhonya. Ada juga instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini ada murabahah, ijarah, istisna, dan suku sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada asal-usul penting uang. Asal-usul penting uang ini yang pertama sistem barter. Sistem barter ini memiliki kelemahan seperti sulit menemukan pasangan tukar yang cocok. Ada juga uang kertas dan fiat. Uang kertas dan fiat ini, uang kertas menggantikan logam nilai dijamin kepercayaan pemerintah. Ada juga barang sebagai uang. Karaman, kulit, dan logam mulia dipakai sebagai alat tukar. Ada juga peran uang modern. Peran uang modern ini alat tukar satuan itu penyimpan nilai dan standar pembayaran. Selanjutnya konsep uang dalam Islam. Yang pertama itu uang sebagai amanah. Uang harus digunakan halal dan produktif, bukan ditimbun. Yang kedua, larangan riba. Larangan riba ini transaksi uang harus sama dan sebanding tanpa tambahan riba. Yang ketiga, etika transaksi. Etika transaksi ini adil, transparan, dan membawa manfaat bersama. Selanjutnya, sumber hukum uang dalam Islam. Sumber hukum uang dalam Islam yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran ini larang, Quran ini larangan riba dan penipuan emas serta perak. Yang kedua ada hadis, penjelasan teknis larangan riba dan anjuran berdagang adil. Yang ketiga ijma dan kias, konsensus ulama dan analogi untuk hukum uang modern. Yang keempat uruf. Uruf ini kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya jenis, fungsi, dan sistem mata uang Islam. Jenis mata uang Islam ada dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang real utama. Fungsi mata uang ini yang pertama alat tukar, kedua penyimpan nilai, ketiga satuan hitung, yang keempat alat pembayaran utang. Selanjutnya sistem mata uang ini berbasis keadilan, larangan manipulasi, dan bebas riba. Selanjutnya modernisasi. Modernisasi ini uang kertas dan digital diperbolehkan jika sesuai syariah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.